Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat beraktivitas. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan membahas mengenai budidaya belut. Nah, dalam belut ini sangat menarik karena ada beberapa kelebihan dari budidaya belut ini. Jadi yang ingin kami sampaikan, yang pertama bagi rekan-rekan sekalian, itu apakah belut itu termasuk ikan atau termasuk ular gitu. Ini pertanyaan ini sering kami tanyakan ke kawan-kawan. Itu sebenarnya belut ini ikan apa ular sih gitu. Karena banyak yang ngeri juga, takut juga ya kan. Nah, ini dengan melihat belut ini. Jadi setelah kita melakukan penelusuran kemana-kemana, itu ternyata bahwa belut itu termasuk ikan. Nah, jadi clear ya, termasuk ikan. Kemudian yang hampir mirip juga nanti kita bahas sidat. Nah, sidat itu juga yang mirip juga, dia termasuk ikan. Nah, memang bentuknya silindris memanjang seperti ular, nah, gitu. Tapi harus dipelajari bahwa belut ini termasuk ikan yang mempunyai kelebihan luar biasa. Nah, jadi kenapa termasuk ikan? Apa alasannya? Ya kita cari sistematikanya. Dia memang termasuk ikan itu. Kalau apa namanya familinya ini, kalau belut kan ada yang monopterus. Nah, itu juga itu termasuk nanti golongan ikan. Kemudian kelebihan dari belut adalah rasanya yang sangat gurih. Rasanya yang sangat gurih, enak sekali. Kemudian kalau besar daging apa itu nggak ada duri ya gitu. Jadi enak, dan yang bikin agak menjengkelkan ya karena badannya licin itu nangkapnya payah. Jadi kalau bersihkan betretinya itu agak payah aja kayak gitu. Tapi rasanya sangat luar biasa. Digoreng biasa aja luar biasa enaknya, gurih. Apalagi dibikin belut cabai hijau. Wah, belut di cabai merah, belut ditumis, belut diungkep. Nah, gitu. Jadi terkenal rasanya luar biasa, dan ini tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sangat terkenal. Bagaimana budidayanya, bagaimana kita mendapatkannya? Jadi kalau sekarang ini banyak di tempat saya ini ada yang memancing atau berburu belut. Jadi dengan cara apa? Dipancing, ada lubangnya, itu kasih cep, terdapat. Ada lagi yang di strom. Wah, itu dengan kita tahu ada sawah, ada apa itu nanti dapat banyak. Dan sawah bisa besar-besar. Tetapi juga bisa sekarang dibudidayakan. Nah, di dalam
banyak yang di dalam drum, banyak yang di dalam kain terpal dan sebagainya. Jadi bahasan kali ini sudah terjawab. Yang pertama, bahwa belut termasuk ikan. Yang kedua, apa bedanya dengan sidat? Nah, ini juga sama-sama ikan loh, tetapi ini bentuknya mirip sekali, tetapi ada perbedaan antara belut dan sidat. Jadi kalau di gambarnya ini yang di atas ini sidat, yang dipegang tangan ini adalah belut. Nah, jadi yang paling mudah membedakan, kalau sidat itu di punggungnya ada siripnya, itu ada siripnya, kemudian di dekat kepala mereka juga ada siripnya. Tetapi kalau belut itu mulus semua, tidak ada. Nah, itu bedanya. Oleh karena itu ini kelasnya juga berbeda. Yang saya bilang tadi, ini ada yang belut sawah itu monopterus, kalau yang sidat itu anguilliforme, beda. Nah, jadi itu, tapi semua bisa enak dimakan. Nah, perbedaan kedua habitatnya. Kalau belut di air tawar, kalau sidat itu ada yang dia agak air laut, tawar juga ada. Nah, itu perbedaannya. Dan kalau sidat itu bisa besar sekali, bisa besar, kadang bisa lebih besar. Kemudian kalau belut ini sifatnya apa ya, hermafrodit. Nah, gitu. Jadi nanti kalau muda masih betina, kalau tua menjadi jantan, kan gitu. Jadi ini perbedaan belut dan sidat. Nah, pembahasan kita yang kedua. Mudah-mudahan informasi ini menjadi penting kalau kita mau memelihara yang mana, jangan sampai salah. Kemudian sekarang budidaya, tadi kan kalau mencari belut kan sudah. Nah, sekarang kita bagaimana analisis usahanya, budidaya belut itu sendiri. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan, itu banyak orang yang melihara belut di dalam tong, di dalam drum. Nah, itu. Jadi caranya ya diisi dengan karena habitat aslinya itu lumpur. Lumpur dikasih lumpur, kemudian dikasih gedebok, dikasih makanan pas. Nah, karena ini ikan juga airnya juga agak lumayan sedikit. Nah, kemudian bibitnya dimasukkan. Nah, ini kalau kita memeliharanya, ini kan pengalaman dari banyak orang lain. Nah, itu kalau kita meliharanya 5 tong, 5 drum tadi, ini analisis sederhananya seperti ini. Beli bibitnya misalnya untuk 5 drum itu ya 5 kilo, 5 kali 25.000 ya 125.000 beli bibitnya, ya kan. Drumnya ya karena ini drum bekas ya 5 kali 100.000 lah, 500.000. Kemudian kita kasih pakan, beli pakannya itu 1.300.000 itu untuk pakan 1 bulan. Kemudian biaya lain-lain kira-kira 1.200.000 ya, untuk mencari gedebok, mencari yang lain-lain misalnya, sehingga biaya totalnya adalah 3.125.000 dalam 1 bulan ya. Tadi memelihara 5 drum dengan 5 kilo bibit. Kemudian prediksi dalam 1 bulan tadi, ini kan namanya analisis sederhana dan pengalaman banyak kawan-kawan, itu adalah nanti menjadi 30 kilo. 30 kilo hasilnya kali yang tadi 30.000,
kali 150.000. Nah, jadi menjadi 4.500.000. Nah, kira-kira gitu. Jadi apanya 30 kilo ya. Hasilnya menjadi 4.500.000. Dengan demikian dalam 1 bulan dengan 5 tong tadi mendapatkan 1.375.000. Lumayan. Sehingga kita kalau mau menaikkan hasil ya ditambahkan volumenya, ditambahkan jumlahnya. Nah, itulah analisis sederhananya. Kemudian banyak juga drum kurang luas, kurang banyak, boleh diganti dengan kain terpal. Nah, kain terpal. Kemudian dengan menggunakan alat-alat yang lain tentunya. Ini kalau kita contohnya ya, ini kan menggunakan terpal yang 5 kali 4 kali tingginya 1 meter, modalnya 2 juta. Nah, dari lumpurnya itu tadi, dari yang lain-lain 1.500.000, unit pompanya 500.000, peralatan yang lain 800.000, sehingga modalnya 4.800.000. Tetapi ini bisa diisi sangat banyak bibit itu tadi, bibit belut itu tadi. Nah, kemudian yang keempat yang perlu kami sampaikan tadi analisis usaha dan budidayanya. Setelah melihara ini kita juga harus memperhatikan hal yang penting, yaitu pemilihan bibit yang berkualitas. Apapun ceritanya, awalnya itu ya cari bibit yang sehat ya gitu. Kemudian yang kedua, medianya itu diharapkan seperti kondisi seperti di alam, seger, kemudian bisa dilihat jangan terlalu kering. Nah, lumpurnya itu kemudian sudah banyak mengandung amonia enggak, ini harus dicek. Kemudian jangan lupa pemberian makan sesuai dengan yang ada, karena kalau kurang nanti bersifat kanibalisme, akan saling memakan. Karena makanan buatannya ada, tapi ini kan sering makan cacing, bekicot, keong, ikan-ikan kecil ini sering dimakan oleh belut ini. Dan tentunya perawatan ini kan tidak begitu sulit ya, sering ditengok-tengok saja untuk melihara belut ini. Jadi belut ini selain tadi dikonsumsi, juga sering dipakai untuk 17-an hari kemerdekaan, lomba megang belut karena licin ini. Nah, karena licinnya ini kadang itulah yang menjadi gurih juga gitu. Kemudian produk olahannya juga sangat banyak. Demikian pemirsa, cerita-cerita kita pada sore kali ini mengenai usaha budidaya belut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.